Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin di Ramadan yang ke-17 ya Ustaz. Ya, Ramadan yang ke-17 dengan berkah yang turun juga kondisi hujan, kita masih bisa berkumpul di studio mini BMT Aliklas. Untuk jamaah atau teman-teman semua ya bisa mendengarkan via YouTube. Alhamdulillah di saat pada pembahasan kali ini kita sama Ustaz Kamil ya. Pembahasannya menarik. Kenapa dibilang menarik? Karena nanti di dalamnya ini menjelaskan tentang jalan kehidupan yang sering dilupakan ya Ustaz ya. Yaitu pembahasan kali ini temanya tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Definisinya kayak gimana sih Ustaz? Simpelnya deh. Ya, sebelum nanti kita mendefinisikan kita dulu penjelasan apa yang terkait dengan Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa, Iya pemirsa Ustaz. ya, yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melakukan siaran langsung lagi online, yaitu mengangkat tema tentang bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Tadi disampaikan sebagai pembawa acara apa definisi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah yang mungkin kita telah kenal sendiri ya sebagai umat Islam ini sebagai pedoman hidup. Tetapi Al-Quran itu asal kata daripada qara'a yang Quran, isi masdar. Jadi yang artinya Al-Quran dari isi masdar yang berarti bacaan dari yang telah dibaca. Nah, maka di dalam tadi saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagai Al-Quran itu hudan lin-nasi, bahkan menjadi petunjuk bagi nas, bagi manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman sebenarnya, seluruh umat manusia. Nah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari petunjuk itu dan menjadi pembeda. Itu Al-Quran ya. Nah, maka yang tadi disebutkan bahwa definisi Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, maka menurut istilah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir, dibukukan dalam satu mushaf, dan bagi yang membacanya mendapat pahala. Nah, ya. Jadi perlu dijelaskan ini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kalam Allah itu berarti apa itu? Kalam itu adalah ucapan Allah. Nah, jadi bersifat qadim. Qadim itu dahulu gitu ya, bukan sesuatu yang baru. Karena kalam Allah, ucapan Allah. Nah, makanya wahyu Allah. Nah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena ada kitab suci sebelum Nabi Muhammad itu apa itu? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran ini. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Diturunkannya apa? Oleh kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril. Nah, kenapa itu dikatakan harus melalui malaikat Jibril? Karena ada kalam Allah atau firman Allah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi
Jadi tidak perlu malaikat Jibril. Nah, maka disebut dengan apa itu? Disebut dengan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Nah, kalau Al-Quran adalah kalam Allah atau wahyu dari Allah diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, itu. Kemudian diturunkannya dengan cara seperti apa? Secara berangsur-angsur. Nah, kenapa diturunkannya secara berangsur-angsur? Maka ada ini manfaat. Kenapa diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur? Nah, sebagai contoh, siapa namanya? Ridwan. Iya. Ya, Ridwan ketika masuk sekolah itu Bang Sola langsung ngejar atau tidak? Atau semester atau tidak? Langsung. Pasti ujian dulu. Ada proses. Ada prosesnya. Ada proses. Iya. Ya, semester itu ada gitu ya. Iya, proses belajar. Langsung. Nah, ada langsung. Ya, iya. Nah, Al-Quran juga Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu berangsur-angsur. Apa fungsinya itu? Yang pertama, agar Al-Quran itu untuk mudah diingat. Coba kalau Al-Quran satu mushaf ini, apa mungkin bisa langsung gitu? Bisa, tapi mungkin agak berat. Berat, gitu kan? Kita sama juga itu kan ketika buka puasa aja, ketika langsung adzan Allah Akbar itu nggak mungkin kita langsung makan yang sebanyak itu. Gitu kan? Si kurma dulu sedikit-sedikit. Iya. Nah itu sama. Jadi Al-Quran itu ketika berangsur pertama itu agar mudah untuk bisa dihafal, diingat, dihafal dan dipraktekkan. Dipraktekkan, gitu loh. Ya itu ya. Nah kemudian maka waktu yang dilalui oleh Rasulullah ketika menerima Al-Quran itu berapa lama itu? 22 tahun. Wah, saya lupa saya. Ya, jadi Rasulullah kan begini, Rasulullah diutus oleh Allah kan selama 23 tahun. Ya. Nah, maka masa penurunan Al-Quran itu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa berangsur-angsur itu karena supaya pasti disesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, maka selalu dalam Al-Quran itu kita selalu dalam seperti tadi malam itu ya, bahwa kita memperingati turun Al-Quran. Ya, nuzul Quran. Tapi biasanya ayat Al-Quran itu biasanya karena ada apa itu? Sebab-sebab turunnya. Asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Iya itu saya ingat. Nah itu. Jadi asbabun nuzul itu adalah ketika Rasulullah menerima Al-Quran disebabkan satu peristiwa. Peristiwa asbabun nuzul. Nah maka ketika ada nuzul Quran dan ulama para sepakat itu tanggal 17 Ramadan sebagai nuzul Quran itu diantaranya adalah bahwa sebab-sebabnya diantaranya apa? Rasulullah itu mendapat wahyu Al-Quran pertama surat apa itu? Surat Al-Alaq. Ayat 1 ya. Al-Alaq 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu luar biasa itu ya, mencakup segala tentang penciptaan manusia, pembelajaran manusia, itu sampai ya manusia itu dan manusia tidak apa-apa harus belajar berdasarkan perantara kalam gitu kan. Nah itu. Tapi yang substansinya apa? Bahwa ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu Al-Quran itu, maka Rasulullah itu diangkat Allah menjadi apa itu? Diangkat menjadi nabi atau rasul. Nah itu ya. Nah itu. Jadi bahwa berangsur seperti itu. Kemudian bahwa Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Apa yang maksud mutawatir itu? Rangsur. Lain. Ini kan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ya. Jadi kalau kita menerima Al-Quran itu maka sambung menyambung. Nah, sambung menyambung ya. Jadi kita tadi Mas bilang berarti ketika belajar Al-Quran pasti ada gurunya. Iya. Nah, begitu. Gurunya pasti ada. Gurunya lagi. Gurunya sampai ke sahabat Rasulullah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mutawatir. Maka kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjamin dengan firman-Nya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang mengatur dan kami juga yang menjaganya. Maka dengan cara apa menjaganya itu? Salah satunya pertama bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk dihafal. Maka banyak penghafal Al-Quran. Nah, berbeda dengan kitab-kitab agama lain.
Sungguhnya tidak ada yang kalau agama itu yang yakin bahwa sungguhnya dari setiap kalimat mereka pada hafal semuanya. Berbeda dengan Al-Quran. Oh, itu yang pertama itu ya. Nah, kemudian kedua Al-Quran itu ditulis. Nah, makanya dalam sejarahnya itu kan bagaimana ketika Rasulullah pertama itu ketika zaman Rasulullah melarang para sahabat itu menulis selain Al-Quran yang harus ditulang-tulang di telapak orang sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ketika masa zaman Abu Bakar Siddiq itu terdapat banyak penghafal Quran, kemudian mereka perang itu ya, banyak yang meninggal, banyak gugur, maka ada usulan dari siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab kalau sebenarnya tidak ditulis, tidak dibukukan, nah maka hilang, maka dia ditunjukkan sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Thabit untuk menjadi kepala pembukuan Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran itu makanya dikatakan apa? Satu mushaf ini dibuka dalam satu mushaf, kemudian dikembangkan pada masa zaman Utsman bin Affan. Nah, maka sampai sekarang Al-Quran yang berkembang pada zaman sekarang itu adalah disebut dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Nah, itu kemudian bahwa tadi ya dibukukan dalam satu mushaf, kemudian bagi yang membaca Al-Quran maka dinilai sebagai ibadah. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kalau tidak tahu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa banyak hadis-hadis ya yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran kapanpun dimanapun. Seperti apa? Rumah kita juga tidak boleh rumah kita sepi kayak kuburan gitu kan. Makanya apa dalam sabdanya? Malu, maka biasa mereka dengan apa? Memburu, dikubur dengan hidup gitu kan. Nah, itu. Kemudian juga ada lagi seperti ada ya dulu ketika ada bapaknya itu meninggal dunia, bapaknya punya warisan gitu, masa meninggalkan istri gitu, istri mudanya dan sebagainya. Itu dulu itu maka seakan-akan istri dari bapaknya itu menjadi warisan gitu loh. Nah, tapi kemudian ketika Al-Quran diturunkan, akhirnya bahwa istri bapak ya menjadi ibu gitu ya, walaupun dikatakan dalam sebutan ibu tiri gitu. Tapi kemudian bahkan kalau orang tua atau juga bapaknya itu suaminya meninggal, yang tadinya pada zaman jahiliyah itu dijadikan sebagai warisan, ya istri muda dari bapaknya itu, tapi kemudian apa? Malah mendapatkan warisan. Oh begitu. Kemudian lagi ada al-bayan itu sebagai penjelas tadi. Ya penjelasan hal-hal yang terkait dengan pribadi perilaku manusia tadi untuk membedakan bagaimana mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, sebagainya itu. Nah itu. Kemudian ada lagi seperti asyifa itu penyembuh kan? Ya, penyembuh obat gitu. Ya obat. Makanya banyak itu kasus-kasus orang itu anak kecil ketika mereka itu seperti sakit panas dan sebagainya. Baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran kok bisa tidur dan sebagainya itu. Bahkan ada berita juga yang salah satu bupati kan kena corona. Iya. Katanya ini semua karena sering baca Quran. Oh iya, bisa jadi itu kan. Ya karena dalam memahami tentang sekarang virus yang benar ini, ya COVID-19 ini banyak gitu. Satu sisi memang kita ya sebagai agama mengajarkan kita itu untuk bisa mempergunakan akal, kita percaya pada dunia medis. Tapi sisi lain pun agama mengajarkan bahwa kita juga apa? Yu'minu bil ghaib. Nah itu bahwa kita beriman kepada yang gaib. Bisa jadi bahwa corona ini juga itu disebabkan melalui makhluk gaib gitu. Nah itu maka dari beberapa semacam penelitian gitu, ternyata corona juga itu bisa hilang itu karena itu dengan selalu membaca kalimat thayyibah. Intinya dua ya Ustaz ya. Nah, itu begitu. Corona dari kesehatan dan juga dari rohaninya. Rohani, karena kita dalam memahami agama itu memang harus diajarkan dalam Islam itu harus dua. Ya kita itu diajarkan pertama dengan dalam Al-Quran itu kita pertama harus dengan takwil. Takwil berarti apa? Dengan rasional, dengan akal. Nah, sesuatu yang contoh umpamanya itu kita diperintahkan untuk berwudu. Kadang-kadang kita apa? Contoh wudu itu yang batal melalui apa itu biasanya? Tuh, kayak gitu ya. Atau yang lainnya lah gitu ya, batal wudu. Tapi kenapa kemudian kita harus wudu itu harus semuanya? Bukan ya maksudnya wajah kita, tangan kita, kemudian sebagian kepala kita, kaki kita itu karena tidak nyambung gitu. Nah, makanya itu harus. Nah, yang pertama tadi apa? Ta'abudi.
Nah, maka ketika kita tentang sholat, diperintahkan sholat seperti kata Nabi itu kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti sholat yang aku lakukan. Bagaimana seperti kita mulai dari takbiratul ihram, kemudian kita i'tidal, kita ruku, nah kemudian lagi kita itu sujud. Nah ini kan sesuatu yang kita harus ikuti. Iya. Nah kita ikuti. Makanya prinsip orang beriman itu harus apa? Sam'an wa ta'atan. Samina wa ta'atan. Ya, kami mendengar, kami taati, kami patuh. Nah, itu tidak boleh kita membangkangnya. Nah itu karena prinsip dalam memahami agama harus adalah ta'ab budi. Makanya kan kita sebagai manusia adalah abdul, sebagai hamba. Nah kita harus mengabdi pada yang terpencipta. Nah, itu ya prinsip kedua itu memahami agama. Nah kemudian isinya isi dari Al-Quran penting itu ya. Ya karena apa? Karena selama ini kita itu sebagai umat Islam memahami Al-Quran itu yang ditanya juga Al-Quran itu apa ya? Satu katanya nggak jauh dari bacaan, memang bacaan benar. Nah kemudian yang kedua apa? Tentang sebagai pedoman hidup. Nah itu ya. Nah jadi tadi bahwa pedoman hidup itu ada al-huda dengan Al-Quran dan al-huda. Nah ya. Jadi ada tadi Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Bayan, ada Asyifa, ada Al-Huda. Masih banyak sekali. Ini yang sangat. Itu bagian. Ya. Itu sebagian. Iya sebagian itu ya. Sebagian nama-nama yang dikenal di masyarakat kita umat Islam. Nah sementara isi dari Al-Quran itu yang pertama ya tentunya maka di dalam Al-Quran itu ada pembagian ayat Al-Quran. Ada yang Al-Quran itu ayat Al-Quran bersifat madaniyah, makiyah ya, yang diturunkan di kota Mekah. Nah setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah maka Al-Quran disebut dengan madaniyah. Nah itu di dalam pembagian Al-Quran sendiri itu ada gitu, berarti pembagian isi dari Al-Quran sendiri. Yang pertama, bahwa isi Al-Quran itu mengandung tentang ajaran ketauhidan. Ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu biasanya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ayat tentang ketauhidan itu, keesaan Allah itu diturunkan di kota Mekah. Kenapa? Di kota Mekah itu karena dulu ketika Rasulullah itu mengajarkan Islam, menyebarkan Islam itu, masyarakat Mekah itu masih banyak percaya kepada apa itu? Hal-hal tahayul, apalagi penyembahannya kepada apa? Berhala. Ya, ada berhala disebutkan itu ada Lata, Uzza, gitu, Manat gitu kan. Iya, itu yang di sekitar Ka'bah gitu kan. Nah, itu dihilangkan gitu kan. Dihilangkan. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu yang sangat tegas kaitan dengan ajaran tentang keesaan Allah surat Al-Ikhlas itu. Nah, itu. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu ahad. Allah satu. Allahu samad. Allah tempat untuk bersandar dulu makhluk. Nah, la yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak ada. Nah, itu sangat tegas sekali. Bahkan banyak ya ayat Al-Quran yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa ayat Al-Quran itu mengandung isi tentang hukum-hukum. Biasanya makanya hukum-hukum itu lebih banyak diturunkan ada di mana itu? Di Madinah. Di Madinah. Pertama kan tauhid itu. Iya, di Madinah itu. Maka biasanya itu kalimat Al-Quran yang pertama itu kan lebih banyaknya bersifat umum. Makanya biasanya makiyah itu diawali dengan ya ayuhan nasu. Nasu dulu ada nasu apa? Manusia umum. Nah, ketika di Madinah, maka khususnya untuk orang beriman, maka ayat itu berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Nah itu. Ya. Setiap ayat yang terkait dengan hukum menentukan kepada orang beriman, nah itu ayat kemudian diturunkan di kota Madinah. Karena lebih banyak juga mengandung tentang hukum, banyak itu. Hukum-hukum tentang kita berpuasa, hukum tentang warisan, hukum tentang makan sebagainya. Kenapa? Seperti ini juga tentang hukum bagaimana ziarah kubur. Nah, kenapa Rasulullah pada awal itu melarang untuk menziarah kubur itu? Awalnya tidak boleh gitu. Kenapa? Karena Nabi tahu perkembangan keimanan umat Islam. Ketika masa-masa di Mekah itu masih banyak mereka itu selalu mengubur-uburkan nenek moyang mereka yang sudah mati. Jadi khawatirkan ketika mereka itu
di dalam kubur itu ya disumpah-sumpah dan sebagainya. Nah, tapi kemudian sudah periode Madinah, kemudian mereka itu sudah keimanannya sudah tinggi, maka kemudian diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian lagi Al-Quran isinya lagi yang lain itu seperti tentang sejarah. Oh, kan ada kisah-kisah semua. Ya, bisa. Bahkan berapa banyak itu? Iya, dan bisa surat Al-Qasas juga kan? Iya, bahkan di dalam Al-Quran itu 2/3 itu isinya tentang sejarah. Tapi sejarah di situ bukan hanya sekedar dongeng, bukan. Tapi ada maknanya, tiba diambil pelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana sikap kita seperti diceritakan di dalam Al-Quran seperti pemuda tuh, remaja seperti pada zaman Ashabul Kahfi gitu kan. Iya, itu kan pemuda remaja gitu. Bahkan juga ada Dzulkarnain gitu ya. Bagaimana kemudian dalamnya juga Luqman mengajari pada anaknya gitu. Itu supaya dipelajari gitu kan. Bukan hanya cerita saja. Bagaimana juga surat Yusuf itu menceritakan tentang Nabi Yusuf dari kecil kan? Iya, dari kecil sampai di surat Yusuf kan agak susah sampai kemudian Nabi Yusuf itu masuk penjara, sampai menjadi pejabat, sampai ketemu lagi dengan orang tua dan nah, itu benar-benar itu luar biasa gitu kan. Nah, itu Al-Quran ya, maka itu ceritanya sangat bagus sekali gitu. Tapi bukan hanya cerita aja, bukan kisah saja, tapi harus diambil makna dan substansinya. Kemudian dalam terang dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu juga Al-Quran juga banyak tentang ilmu pengetahuan luar biasa gitu kan. Kalau kita Al-Quran seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yahtahi an yaktuba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Jadi contoh Allah menciptakan, tidak malu-malu Allah menciptakan seekor nyamuk yang kecil lagi. Bahkan sekarang apa yang ada apa? Di sekolah yang dapat seperti apa? Nah, itu kuasa Allah gitu ya. Makanya saya selalu bertanya kepada ada sebagainya. Apa itu maknanya daripada nyamuk? Sering nyamuk itu sebagai musuh kita sebagainya. Padahal nyamuk itu apa? Bisa jadi nyamuk itu menjadi satu manfaat dari kita. Dengan nyamuk apa? Jadi bisa menghasilkan makan kita obat nyamuk. Iya kan? Terus lagi dokter spesialis dari DBD dan sebagainya gitu kan. Nah, ilmu pengetahuan, kekuasaan, sampai kemudian yang terakhir nanti dalam Al-Quran itu ada namanya naskh wal mansukh gitu. Satu ayat Al-Quran yang berjalan terus. Nah, contoh itu dulu hukum khamr itu awalnya kita haram. Boleh. Tapi gara-gara kemudian wala taqrabu sholat, janganlah kalian itu wa'antum sukara mendekati sholat dalam kondisi mabok. Nah, dari itu sahabat Nabi itu ada mabok, kemudian sholat, baca surat Al-Kafirun, nggak ketemu itu loh. Kita aja nggak mabok, Al-Kafirun nggak selesai sapi. Kalau nggak ketemu langsung diri kuasa, rusak gitu kan. Nah, maka Allah mengatakan apa? Langsung itu tadi wala taqrabu sholat antum sukara, kemudian apa? Innamal khamru wal maisiru teman-teman itu amal syaitan diharamkan itu. Nah, tapi ayat yang tadi bahwa sesungguhnya dalam khamr itu ada manfaat, ada mafsadatnya, tapi masa lebih banyak, bukan berarti tidak dipakai. Nah, tapi tetap dipakai. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan substansi atau isi daripada Al-Quran. Nah, kalau kita semua memahami, mendalami luar biasa gitu ya terkait dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya di dalam hadis itu kan bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa, tapi hanya meninggalkan 2 perkara. Kalau perkara itu dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, maka 2 perkara itu kita tidak akan tersesat selamanya. Apa 2 perkara itu? Al-Quran, Sunnahku. Nah, itu ya. Ya. Kan tadi saya dengerin penjelasan dari Ustaz Pak Jan. Kalau saya menganalogikan ya Ustaz ya. Ini sebagai penutup terakhir ya. Kalau saya menganalogikan itu Quran kayak kalau kita beli HP. Iya. Jadi kita beli HP pasti dapat kontak, dapat HP, dapat buku petunjuknya. Iya. Nah, ibarat kata kita itu HP-nya Ustaz. Tapi Al-Quran itu buku petunjuknya. Untuk menyalahkan menggunakannya kan kita selalu buka tuh buku petunjuk. Kalau misalnya kita nggak ngerti rusak, pasti ujung-ujungnya kalau itu buku petunjuk. Iya. Jadi saya menganalogikannya, ya kita sebagai manusia, apapun kondisinya, baik, buruk, atau kita sedang sedih, senang, ujung-ujungnya masih balik lagi ke Al-Quran gitu. Karena dari substansinya sudah jelas, isinya sudah jelas, bukan hanya sejarah, ada hukum syariat, ada hukum muamalah dan lain-lain gitu kan. Bahkan saya pernah membaca salah satu tulisan, saya lupa sumbernya dari mana, bahwa Al-Quran itu sempurna. Saking sempurnanya, nabinya pun disempurnakan.
Oh, gitu. Terus malaikatnya juga sempurna, Ya. yang ininya, dan yang membacanya pun juga sempurna. Kalau kita membaca dan praktekannya, gitu aja sih saya dari Ya, saya. ya. Intinya kalau buat teman-teman semua sih, kalau dari saya balik lagi ke Al-Quran gitu. Ya, mungkin yang terakhir lagi ini ada ya yang hadis Nabi mengatakan khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik dari kata adalah mereka yang belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Gitu. Oke, Ya. ya. Ustaz, terima kasih udah nyampein materi tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran kayak gini. Apalagi teman-teman nih, di bulan kali ini seandainya teman-teman baca yang masih terbata-bata, nggak usah takut, pahalanya malah lebih banyak. Gitu, Ya, Ustaz, ya. jangan malu gitu. Jangan malu. Ya, karena kita juga melihat pada umur Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa itu? Umur 40 tahun. Wah. Nah, iya. Kita masih 20-21, jangan takut kalau baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Oke, mungkin sekian aja Ustaz, ya. Ya. Terima kasih yang teman-teman semua sudah menyaksikan kajian pada sore hari ini, dan semoga diberikan berkah. Amin, amin. Semoga selalu Al-Quran menjadi panduan hidupnya, gitu ya Ustaz, ya. Oke, bila kisah bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي حبيبي